Nah, bagaimana proses saya bisa melahirkan secara normal setelah operasi? Ini sedikit panjang ya ceritanya. Saya mau cerita dari awal saya hamil. Ya, dari pertama saya hamil itu saya mengalami keguguran dikarenakan kehamilan saya tidak berkembang. Setelah saya keguguran, saya dikuret. Terus setelah saya bersih, kemudian jarak 2 bulan saya terlambat haid. Kemudian saya tes pack, ternyata hasilnya positif. Nah, karena saya tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali, jadi saya buru-buru ke dokter untuk memeriksakan kandungan saya. Dan dokter menyatakan saya positif hamil. Nah, setelah di USG, saya minta vitamin untuk menguatkan kandungan saya dan tidak mau tuh aktivitas fisik yang berat-berat lagi karena saya trauma kalau kejadian yang sama terulang kembali akibat keguguran. Nah, begitu saya tahu saya hamil, saya protek tuh, jaga kesehatan, nggak mau stres, nggak mau capek, makan yang bergizi, tentunya yang sehat-sehat, searching di Google, di YouTube, bagaimana meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Nah, jadi di hamil saya yang kedua, yaitu anak saya yang pertama, sekarang umurnya 7 tahun. Nah, saya melahirkan secara sesar dikarenakan lewat hari atau post death karena ketuban saya sudah keluar sedikit-sedikit atau merembes. Jadi saya masih pengen tuh untuk melahirkan secara normal dan dokternya pun juga pro karena saya belum pernah melahirkan secara SC. Jadi dokternya memberikan saya induksi merangsang agar pembukaan jalan lahir dengan buatan. Setelah itu saya tidak berhasil juga tuh dirangsang dengan oksitosin buatan tersebut. Jadi ditakutkan dokter menyarankan saya untuk operasi. Akhirnya pun saya mau dioperasi untuk kebaikan si sang buah hati. Nah, jadi di kehamilan jaraknya dengan anak yang pertama itu jauh ya 5 tahun kira-kira. Saya tuh memang pengen melahirkan secara normal karena saya dengar-dengar dari orang-orang yang melahirkan secara normal kalau melahirkan secara normal itu tidak sesakit yang saya rasakan seperti di operasi ya. Menjaga perut dan ASI saya pun susah untuk keluar. Nah, akhirnya saya memutuskan dari awal saya hamil, di anak saya yang kedua ini, di kehamilan saya yang ketiga, saya ingin melahirkan secara normal. Nah, setelah saya hamil yang ketiga, anak saya yang kedua ini, saya pun mengalami hiperemesis gravidarum di trimester yang pertama. Hiperemesis itu mual muntah yang berlebihan. Sama seperti di kehamilan saya yang kedua, anak saya yang pertama, saya juga mengalami hiperemesis yang hebat ya, sampai diopname 2 kali di rumah sakit. Dan sampai tenggorokan saya itu mengalami luka seperti muntah keluar darah, tapi bukan ya darah dari lambung, tetapi luka di tenggorokan. Nah, jadi walaupun saya mual muntah yang hebat, ya saya pun harus berusaha untuk kuat ya, untuk agar sang buah hati saya juga sehat. Jadi saya makan sedikit-sedikit, tapi sering. Saya siasati dengan stok makanan biskuit kering yang nggak bikin enek atau mual. Biasanya biskuit yang bikin mual itu mengandung banyak susu atau gula ya. Walaupun kita mual muntah yang hebat di trimester pertama, itu terjadi karena perubahan hormon dalam tubuh.
akan hilang dengan sendirinya dengan bertambahnya usia kehamilan. Dan tubuh kita jangan dibiarin lemas ya Bun. Kita tetap harus berusaha menghilangkan penyebab muntah, bisa dengan aromaterapi yang menenangkan. Tetap harus makan, walaupun makanan itu dimuntahin lagi. Dan jangan stres, karena stres itu dapat mempengaruhi sang buah hati. Jadi mulut saya tuh nggak berhenti ngunyah, walaupun makan sambil tiduran, mata merem, yang penting ada aja tuh makanan yang masuk. Jadi walaupun dimuntahin lagi, tetap ada sedikit yang menjadi nutrisi di tubuh kita. Tetap nasi juga dimakan ya Bun. Nah, disesuaikan dengan keinginan kita agar janin dalam kandungan mendapat asupan nutrisi yang cukup. Nah, terus saat kita terkapar seperti itu, kita bayangkan tuh yang indah-indah, bertemu sang buah hati misalnya, 1 atau 2 jam kemudian makan lagi, dan makan buah-buahan yang nggak buat mual, bisa pisang, bisa alpukat. Jadi jangan makan makanan buah-buahan yang merangsang kontraksi seperti nanas atau pepaya ya Bun. Itu di trimester pertama. Lalu di usia kehamilan 5 bulan, di trimester saya yang kedua, mual muntah saya berangsur hilang. Baru saya tuh mau hubungan dengan suami, karena yang namanya istri itu kan ibadah itu ya Bun. Melayani suami daripada suaminya sayang, puasa berlama-lama tuh. Jadi para suami tuh, kalian tuh harus sayangilah istri kalian ya, yang udah mengandung, susah payah mengandung benih kalian. Kalau kalian yang mengandung pasti kalian nggak akan sanggup. Jadi pahamilah ya kondisi istri yang sedang mengalami perubahan hormon dalam tubuhnya. Dan di trimester kedua ini saya mengalami kejadian yang buat saya tidak nyaman selama kehamilan, yaitu pengalaman saya tuh mau buka pintu ke pagarnya atau ke samping. Nah, saya kirain tuh gampang, nggak berat. Ternyata berat Bun, langsung ngefek ke tulang selangkangan saya itu. Rasanya kayak ada ketek, bunyi tulang yang bergeser. Mungkin dikarenakan saat mendorong pagar itu postur tubuh saya tidak bagus ya, tidak tegak, yang tidak maksimal saat mendorongnya. Jadi sejak saya di usia kehamilan 5 bulan sampai 9 bulan, saya merasakan sakit di area tulang selangkangannya. Dan pastinya semakin bertambah dibarengi dengan bertambahnya besar perut dan menambah beban di area panggul kita. Dan di trimester ketiga, di usia kehamilan 8 bulan, saya mulai olahraga dengan yoga, dengan cara tidak memperparah nyeri tulang selangkangan saya tadi. Ya Bun, jika Bunda yang ada di rumah mengalami nyeri simpisis seperti yang saya alami, Bunda jangan melakukan olahraga yang dapat memperparah nyeri simpisis Bunda. Dan di kehamilan 9 bulan, di atas 37 minggu, baru deh saya intens jalan pagi setiap hari minimal 1 jam. Ya, jadi nyeri yang mengganggu di area panggul saya dan betis saya juga sering kram, ya saya tahanin aja tuh demi bisa melahirkan secara normal ya. Dan saya juga tetap beraktivitas di kantor seperti biasa, dan tidak lupa Bun
di trimester ketiga itu kan kita susah tidur ya malam harinya. Jadi manfaatkan momen tersebut dengan sholat dan berdoa. Jadi selama saya susah tidur itu malam-malamnya itu, saya sering juga baca surat Maryam, surat Luqman, dan saya juga meminta kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilindungi. Dan alhamdulillah dikabulkan, karena Yang Maha Kuasa itu tidak tidur ya bun. Doa ibu hamil itu pasti dikabulkan, jangan ragukan itu. Dan sejak usia kehamilan 7 bulan itu saya sering bicara dengan dedek bayi dalam perut, dengan sambil ngelus perutnya. Waktu dia nendang-nendang itu bilang ke dedek bayinya tuh, sayang nanti keluarnya lewat bawah ya, jangan lama-lama di pintu, kamu pasti bisa. Nah terus kita afirmasi positif, karena si bayi itu sudah mendengarkan suara yang ada di luar itu sejak usia kehamilannya 5 bulan ke atas. Dan kita juga mengatakan nggak sabar nih ingin jumpa dengan si dedek bayi. Dan tiba akhirnya di usia kehamilan 39 minggu, pas saya mau melahirkan secara normal di rumah sakit. Ketika saya pulang kerja, tiba-tiba saya tuh kepengen pipis ya, menunggu kedatangan suami yang menjemput. Jadi saya pipis dulu, tiba-tiba kok kayak ada suara ban meletus ya, kayak ada suara ban kempes ya. Nah, ini pasti nih ketuban yang lagi pecah, kayak udah di dalam drakor yang judulnya Maternity tuh. Buru-buru tuh saya kasih tahu suami untuk mengantarkan saya langsung ke tempat praktek teman saya. Katanya dia bisa hypnobirthing ya, tapi sayangnya saya tidak bisa di hypnobirthing. Mungkin karena saya terlalu fokus dengan rasa sakit kontraksi yang saya alami. Dan bidan teman saya itu was-was, takut terjadi apa-apa dengan saya, jadi dia merujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kandungan yang bersedia mendampingi saya dari pertama VBAC. Dan begitu sampai di rumah sakit 2 jam kemudian, anak saya lahir di tangan dokter spesialis kandungan di ruang IGD. Coba, kok bisa kan cepat itu dalam waktu kurang lebih 5 jam. Saya mengalami ketuban pecah dini pukul 16.30 dan saya diantar ke rumah sakit pukul 19.00, dan jam 9 malam pembukaannya sudah lengkap, disambut oleh Bu Dokter yang memimpin dan memberikan semangat untuk saya. Dan akhirnya jam 10 pas bayi saya lahir dengan selamat ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa melahirkan secara normal dengan banyak rintangan. Semua itu berawal dari kekuatan pikiranmu dan doa yang kamu minta pasti dikabulkan. Dan selama hamil banyak sekali rintangan bisa saya lewati dengan alhamdulillah lancar, cepat, dan selamat saat persalinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengalaman pribadi saya ini bisa menjadi motivasi, bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang mau melahirkan secara normal atau VBAC ya. Jangan lupa subscribe
dan share ke ibu-ibu yang membutuhkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.